Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sunhayas dari Prodi Bisnis Digital semester 4. Nah, jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang PMBK itu sebagai kerangka kerja manajemen proyek. Nah, masuk pada poin pertama itu tentang pernyataan krisis awal. Nah, jadi PMBK itu singkatan dari Project Management Body of Knowledge, yang artinya itu kerangka kerja yang berisi kumpulan pengetahuan tuh. Nah, yang di dalamnya itu kayak ada prosesnya dan praktik terbaik dalam manajemen proyek. Nah, di sini juga PMBOK itu sering disebut ya sebagai kamus atau peta proses. Nah, karena di dalamnya itu menyediakan istilah konsep dan panduan proses yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap proyek nih. Dan juga di sini analogi yang saya ambil itu ada di buku resep makanan. Nah, jadi buku resep ini kan menyediakan panduan kayak bahannya dan cara memasaknya. Tetapi koki di sini kan juga bisa milih nih, kayak milih dan menyesuaikan resepnya sesuai kebutuhannya gitu. Kayak bahannya mungkin mau diubah apa, jadi bawang bombay jadi bawang merah gitu kan, bisa kita sesuaikan sesuai kebutuhan lah setiap proyek ya. Nah, selanjutnya masuk pada poin kedua nih, analisis faktor penentu keberhasilan sebuah proyek. Nah, jadi di sini ada 6 faktor keberhasilan dalam sebuah proyek, yaitu ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas sumber daya, dan resiko. Nah, jadi di sini ada 2 faktor yang paling kritis dalam sebuah proyek perangkat lunak. Yang pertama itu scope, yang artinya ruang lingkup. Nah, jadi scope di sini menentukan batasan dan kebutuhan yang harus dikerjakan dalam sebuah proyek. Jadi kalau nggak dikerjakan dengan baik itu, maka akan terjadi scope creep, yang artinya penambahan fitur atau pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus, yang mengakibatkan apa? Yang mengakibatkan proyek itu bakal terlambat satu, dan kedua itu biayanya bakal membengkak. Nah, yang kedua itu ada resiko ya. Jadi kemungkinan berkaitan terjadinya masalah kayak error, hilang data, dan sistem keamanannya nih. Nah, jadi kalau nggak dikelola dengan baik, maka akan menjadi hambatan ya dalam sebuah proyek yang bakal terlambat, dan juga kemungkinan juga proyek itu bakal gagal. Selanjutnya masuk pada poin ketiga ya, sinergi 5 proses group. Jadi dalam PMBK terdapat 5 proses, yaitu pertama initiating, planning, executing, monitoring dan controlling, dan kelima itu closing. Nah, kelima proses group ini bekerja secara sinergis dan siklik, bukan secara linier, dikarenakan hasil monitoring itu dapat membuat tim kembali ke tahap planning atau executing dalam memperbaiki sebuah proyek ya. Nah, contohnya itu proyek pembuatan aplikasi mobile nih. Nah, jadi ketika aplikasi sedang dibuat dan ditemukan kode yang error, maka tim akan melakukan monitoring dan kemudian akan melakukan perbaikan kode pada tahap executing. Nah, terus setelah diperbaiki, aplikasi akan diuji kembali sesuai dengan rencana. Selanjutnya masuk pada poin keempat nih, pemetaan 10 knowledge area. Nah, jadi di sini ada 3 knowledge area yang sering diabaikan dalam proyek skala kecil. Yang pertama itu risk management ya. Nah, jadi di sini itu pasti sering mikir kayak proyek kecil itu resikonya juga kecil. Padahal masalah kayak keterlambatan, kurangnya biaya, dan anggota tim yang nggak aktif ini pasti bakal terjadi. Nah, jadi cara penerapannya itu dengan cara membuat daftar resiko yang kemungkinan terjadi dan menyiapkan solusi untuk penanganannya.
Yang kedua itu masuk pada stakeholder management. Nah, jadi di sini tuh sering diabaikan juga karena tim itu pasti langsung fokus ya dalam mengerjakan sebuah proyek tanpa mengidentifikasi dulu itu pihak-pihak mana yang memiliki kepentingan dalam sebuah proyek itu. Nah, jadi cara penerapannya itu pertama kenali dulu stakeholdernya sejak awal, dan kedua itu melibatkan mereka dalam mengambil keputusan penting. Yang ketiga itu communication management. Nah, jadi sering diabaikan juga karena tim itu menganggap komunikasi lewat chat aja udah cukup nih. Padahal hal itu bisa terjadi miskomunikasi dan mungkin aja ada info yang terlewat. Nah, jadi cara penerapannya itu dengan cara kita tentukan dulu media komunikasinya, terus buat jadwal rapat, dan ketiga itu kayak nyatat hal-hal yang penting. Selanjutnya poin terakhir itu studi kasus mini ya. Jadi studi kasus mini yang saya ambil di sini itu seminar digital bisnis di kampus. Nah, jadi proses grupnya itu yang pertama itu planning ya. Jadi planning itu menentukan tujuannya dulu, jadwal, lokasi, terus anggarannya berapa, dan pembagian tugas panitia itu gimana. Nah, yang kedua itu executing. Nah, jadi melaksanakan seluruh rencana itu kayak menghubungi pembicaranya, melakukan promosi, membuka pendaftaran, menyiapkan perlengkapan, dan juga pelaksana seminarnya. Yang kedua itu knowledge area yang diterapkan. Nah, pertama itu schedule management ya. Jadi schedule management di sini itu menyusun timeline kegiatan. Jadi setiap tahap persiapan dan pelaksanaannya itu selesai tepat waktu. Yang kedua itu communication management. Nah, jadi communication management itu di sini mengatur koordinasi antara panitia melalui WhatsApp group dan juga rapat rutin nih agar informasi yang disampaikan itu jelas. Kayak yang poin keempat sebelumnya saya sampaikan, kalau informasi melalui chat aja itu nggak cukup karena itu bisa menyebabkan miskomunikasi atau kesalahpahaman ya. Nah, sekian presentasi saya tentang PMBK sebagai kerangka kerja manajemen proyek. Dan apabila ada salah kata, mohon dimaaf, dan semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, terima kasih.